Hai, jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GKD. Yay, are you ready guys? Yes, Star. Ayo kita bersiap. Oke. Sekarang waktunya kita berangkat. Hooray, let's go. Hai, jumpa lagi Kak. Hai. Joy dan Star, apa kabar? Luar biasa. I'm fine, thank you. And you? Kita juga luar biasa. Apalagi sekarang kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Asik, semua sudah siap kan? Ayo kita mulai ibadahnya. Ayo. Sebelum mulai nih, Kak Ina mau nanya dulu. Kakak-kakak sehat? Sehat? Kak. Bagus kalau gitu. Adik-adik di rumah gimana? Sehat juga? Bagus. Nah, tapi kalau ada yang sakit atau dalam masalah, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Tetap semangat. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu menolong adik-adik. Dia sedang melakukan perkara yang dahsyat karena Dia pasti adalah penolong kita. Amin. Bener Kak Indah, Kak Ripka juga pernah sakit dan disembuhkan, pernah dalam masalah dan ditolong. Kak Indri juga, saat banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, Kak Indri pikir, apa bisa ya Kak Indri kerjain tugas-tugas ini? Kak Indri berusaha aja yang terbaik dan berdoa pada Tuhan. Ternyata Kak Indri bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Kak Indri percaya itu semua karena Tuhan menolong Kak Indri. Allah kita dahsyat. Amin. Semua yang percaya bahwa Allah adalah penolong kita mau bilang, Allahku dahsyat dan berkuasa. Allahku dahsyat dan berkuasa. Sekali lagi, Allahku Allahku dahsyat dan dan berkuasa. berkuasa. Haleluya. Ayo semuanya dengan semangat kita mau naikkan pujian Allahku dahsyat. Get ready. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan.
Wah, dahsyat. Semua sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, dan Kak Ripka percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita memuji hari ini. Dan Dia memberi pertolongan buat semua anak-anaknya. Amin. Jadi kita nggak usah takut, sebab Tuhan beserta kita. Ada penghiburan, ada kekuatan, dan pasti ada keajaiban terjadi. Amin. Ayo dengan yakin kita nyanyikan pujian ini dan kita sembah Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau datang, kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah kami boleh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan biar boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya dalam segala sesuatu kami tidak takut sebab Tuhan adalah penolong kami yang selalu bersama kami. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, hati kami udah disiapkan dengan baik untuk terima firman Tuhan. Dan segala kuasa jahat apapun yang hendak mengganggu, dipatahkan, dihancurkan, diusirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Hari ini kita belajar tentang apa ya, Kak? Oh, Kak Ida juga penasaran. Tapi pasti kita akan dapat berkat yang luar biasa dari firman Tuhan. Amin. Kalau gitu, ayo kita duduk tenang dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat bayangan? Bayangan itu selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Tapi ketika di ruangan yang sangat gelap, bayangannya tidak ada lagi. Nah, ternyata ada yang lebih dari bayangan itu. Bukan hanya menyertai saja, tapi juga bisa melindungi dan bisa mencukupi kebutuhan kita. Mau gelap ataupun terang, dia selalu ada. Kira-kira siapa ya? Melalui Musa, Allah menunjukkan 3 tanda kepada orang-orang Israel yang bekerja di Mesir. Mengapa ya Allah mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Ternyata supaya bangsa Israel percaya bahwa Musa yang diutus oleh Allah. Akhirnya bangsa Israel yang bekerja di Mesir mengetahui bahwa Musa yang akan membawa mereka pergi dari Mesir. Lalu mereka sujud menyembah Allah yang mengasihi mereka. Lalu Musa dan Harun pergi menemui Firaun dan meminta supaya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Musa dan Harun mengatakan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Setelah mendengar hal itu, Firaun menjadi marah. Firaun tidak ingin melepaskan orang-orang Israel begitu saja. Lalu Firaun memerintahkan supaya orang Israel bekerja lebih keras lagi dari sebelumnya. Bahkan para prajurit Firaun berbuat jahat. Mereka memukuli dan tidak membiarkan orang Israel untuk beristirahat. Hal itu membuat orang-orang Israel yang ada di Mesir mengeluh. Mereka menyalahkan Musa dan Harun. Gara-gara mereka, Firaun menjadi marah dan orang-orang Israel semakin menderita. Musa bertanya kepada Allah, "Mengapa semuanya ini terjadi?" Sepertinya yang dilakukan Musa itu salah. Anak-anak, apakah rencana Allah untuk Musa itu salah? Tentu tidak. Allah mengatakan kepada Musa bahwa Musa tidak perlu khawatir karena Allah akan membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang hebat. Allah berjanji untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir menuju negeri yang telah Ia janjikan. Allah tidak melupakan janjinya kepada orang-orang Israel dan juga kepada kita. Allah akan memberikan penolong bagi kita, menyelamatkan kita dari dosa. Dialah Yesus. Karenanya kita beroleh keselamatan yang sempurna. Janji Allah sudah ditepati. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang menyertai kita kemanapun kita berada.
Tuhan Yesus yang melindungi dan mencukupi segala kebutuhan kita. Shalom adik-adik. Tadi adik-adik sudah menyaksikan video tentang cerita Musa diutus oleh Tuhan. Wah, dari cerita Musa ini kita jadi tahu bahwa satu, Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Wah, kenapa ya Kak Ripka Tuhan disebut Tuhan yang kudus? Karena pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, dia harus melepas sandalnya. Karena tempat itu kudus adik-adik. Terus bagaimana dengan kita? Jadi kalau adik-adik pada saat mau mengikuti ibadah, baik itu ibadah sekolah minggu di gereja maupun ibadah online sekolah minggu, adik-adik memakai pakaian yang rapi, yang sopan. Dan kedua, Tuhan berbicara kepada manusia. Buktinya Tuhan berbicara kepada Musa. Musa kan juga manusia ya adik-adik ya. Terus Kak Ripka, kapan Tuhan berbicara sama kita? Tuhan berbicara saat adik-adik berdoa, saat adik-adik membaca Alkitab. Yang ketiga, kita jadi tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Walaupun Tuhan itu jauh di atas sana, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan tetap melihat penderitaan bangsa Israel. Tuhan, ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Jadi adik-adik, pas adik-adik sedih, pas adik-adik sakit, ataupun dalam kesusahan, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu tahu. Dia tahu bahwa adik-adik sedang mengalami masalah. Jadi dia akan menolong adik-adik tepat pada waktunya. Terus, Tuhan itu maha kuasa. Kenapa Tuhan disebut maha kuasa? Tuhan menolong Musa untuk membuat mujizat. Mujizat apa ya Kak yang diperbuat oleh Musa? Pertama, Musa mempunyai tongkat dari kayu. Tongkat itu berubah menjadi ular. Wah, gimana caranya? Tongkatnya itu dilemparkan ke tanah, terus berubah menjadi ular. Terus membalikkannya lagi supaya tongkat itu supaya ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Gimana caranya? Tuhan memberitahu Musa supaya menangkap ekor ular tersebut. Musa dengar-dengaran adik-adik. Musa melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dia mengambil ekor ular tersebut dan ular tersebut berubah menjadi tongkat. Nah, yang kedua, mujizat yang kedua yang dilakukan oleh Musa. Musa memasukkan tangannya yang baik-baik saja, tangannya yang sehat ke dalam jubahnya. Dan lalu dikeluarkan. Tangannya berubah menjadi banyak penuh penyakit kusta. Ngeri adik-adik ya. Coba adik-adik perhatikan tangan adik-adik. Apa banyak ada penyakitnya? Pastinya tidak ya. Nah, gimana cara menyembuhkannya? Tuhan berfirman lagi kepada Musa, coba masukin lagi tanganmu ke dalam jubahmu. Musa mentaatinya adik-adik. Dia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan tereng, tangannya menjadi sembuh. Jadi karena kita punya Allah yang dahsyat dan berkuasa, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan menolong adik-adik tepat pada waktunya. Terus yang kelima, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan mendengarkan alasan-alasan Musa di saat Musa ragu-ragu untuk mengikuti perintah Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Musa bilang, aduh Tuhan, bisa gak aku ya melakukan pekerjaan yang sulit ini, perintah yang sulit ini yang Tuhan berikan kepadaku. Tapi adik-adik harus ingat, Tuhan itu panjang sabar. Dia menjadi pendengar yang setia, dia menjadi pendengar yang baik untuk adik-adik. Ketika adik-adik cerita sama Tuhan, ketika adik-adik berdoa sama Tuhan, adik-adik harus berkata yang jujur supaya Tuhan mampu menolong adik-adik. Yang keenam, yang terakhir, Tuhan ingin anak-anaknya taat kepadanya. Buktinya
Musa taat setelah dia ragu-ragu, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Musa taat melakukan perintah Tuhan. Sama dengan kita adik-adik, saat dalam masalah, saat dalam kesusahan, saat adik-adik sedang sedih, saat adik-adik sedang sakit, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik, bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik tepat pada waktunya. Tuhan selalu ada bersama kita. Sekarang adik-adik katakan yang keras ya bersama dengan Kak Ripka. Saya tidak akan takut karena Tuhan penolong saya. Yang keras ya, 1, 2, 3. Saya tidak akan takut karena Tuhan penolong saya. Haleluya. Tuh kan tadi Kak Indah bilang apa? Kita dapat berkat yang luar biasa dari firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Iya Kak, dalam tugas-tugas yang harus kita lakukan, Tuhan juga menolong untuk menyelesaikan. Dia nggak akan meninggalkan kita sendiri. Iya, jadi kita harus percaya pada setiap janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan, tapi Dia menolong kita. Amin. Amin. Kalau gitu, sekarang waktunya kita untuk menghafalkan dan mengingat janji Tuhan ini. Ayo semua bersiap untuk ayat hafalan. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. akulah yang menolong engkau. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Ngomong-ngomong nih ya, Kak Indri punya banyak catatan tugas yang harus dikerjain hari ini. Wih, banyak juga ya. Nyapu, ngepel, buat PR, banyak juga nih. Iya nih, jadi bingung yang mana harus dikerjain duluan. Pasti bisa, ayo kita bantu, kita kerjakan dengan semangat. Ayo. Wah, akhirnya selesai ya Kak. Iya, puji Tuhan. Walaupun banyak rintangan, tapi dengan pertolongan Tuhan, tugas-tugas tadi bisa kita selesaikan. Iya bener banget Kak Rika. Sekarang Kak Ina mau tanya adik-adik di rumah, ada juga tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ayo yang mau share bisa kirim foto atau videonya ke guru masing-masing. Kalian menyelesaikan tugas-tugas ya. Ingat, dengan pertolongan Tuhan Yesus pasti bisa. Amin. Ditunggu ya adik-adik kirimannya.
Sekarang kita lihat kiriman adik-adik dari ibadah minggu lalu yuk. Keren-keren Kak kelasnya. Wah iya Joy, adik-adik di rumah emang pancen oye. Joy dan Star, sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Oke. Adik-adik yang di rumah, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang kudus. Engkau adalah Tuhan yang mau berbicara dengan kami. Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Jikalau kami ada masalah, saat kami sedih, saat kami sakit, kami mau percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, bahwa Tuhan penolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak sudah menemani kita ibadah hari ini. Thank you. Sampai jumpa lagi Joy. Dadah. Ayo Star, kita harus semangat mengerjakan tugas-tugas kita. Yes, Jesus is with us. Semangat adik-adik, kita jumpa lagi di ibadah minggu depan. Goodbye. See you next week. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.